ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau selalu mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan
kasih langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi lewat lembah gelap. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kau kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepadanya sebab Mazmur berkata, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari pagi hari ini kita naikkan pujian kepadanya, kita menyembah dia di dalam kekudusannya. Saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang membela hidup kami, Allah yang senantiasa memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami.
hari lepas hari. Dan sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan pemeliharaanmu yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala perbuatanmu yang ajaib yang Kau boleh nyatakan dan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ada kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama merasakan hadirat-Mu yang luar biasa yang Kau boleh anugerahkan kepada kami pagi ini. Kami boleh bersama-sama disatukan untuk menikmati penyembahan yang indah. Memberkati hati dan jiwa kami Tuhan, supaya kehidupan kami dikuatkan, dihiburkan, dan sungguh-sungguh diarahkan hanya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Kami syukuri penyembahan pagi hari ini dan kami letakkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk penyembahan hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat, puji Tuhan. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita semua. Berkesempatan pagi ini untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Itulah sebabnya dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bersama-sama saudara seiman dan jemaat Bethlehem yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan melalui live streaming Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, kami menyapa dan menyambut Bapak Ibu, selamat bergabung, selamat berbakti, dan kiranya dalam suasana penyembahan kita pagi hari ini diberkatilah kita sekalian. Demikian saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaan sepanjang live streaming selalu bersama-sama dengan Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Selamat datang, selamat bergabung, Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama menikmati penyembahan yang luar biasa bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Baik pagi 1 dan 2, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia akan melayani kita bersama-sama. Dan pagi ini ada 2 mahasiswa yang bersama-sama dengan kita. Silakan berdiri. Ada Jitron Jigi Balom dari Papua. Sekarang semester 3 di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Dan yang kedua ada Joy Baptisia Ariel. Ya, silakan duduk kembali. Joy ini adalah anak dari Pendeta Yusak Joko Santoso, GBI Tanah Mas atau Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas di Semarang. Beliau semester akhir sedang skripsi dan hari ini dia akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem dan selamat melayani. Kedua, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan nanti. Ada Ibu Giam Siamnio 4 Desember, ada Ibu Yenita 5 Desember, Ibu Linda Sumiati 6 Desember, Ibu Santi Gunawan 6 Desember, Ibu Carla Benedikta Sanjaya 8 Desember, dan Saudara Rocky Haryanto 8 Desember. Pada saudara sekalian yang berulang tahun, atas nama gereja saya menyampaikan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, diberkati senantiasa, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Apakah pagi ini ada yang hadir yang berulang tahun pagi ini? Ada? Oh, selamat berbahagia Ibu Yenita. Mari kita kasih aplaus untuk Ibu Yenita. Tuhan memberkati. Kemudian jangan lupa tanggal 8 Desember pukul 10 pagi ada Natal Usia Anugerah. Pada semua usia anugerah, mari bersama-sama menikmati kebersamaan dalam perayaan Natal Usia Anugerah. Dan
kepada Usia Nugra diminta untuk memakai dress code-nya batik, ya. Mari hadir di tanggal 8 Desember 2022. Kemudian ada perayaan Natal gereja kita. Jangan lupa tanggal 24 Desember kita akan merayakan Natal bersama-sama di gereja ini jam 18.00 atau jam 6 sore. Mari hadir, mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dalam perayaan Natal gereja kita. Kemudian nanti sore jam 18.00 kita ada perayaan Natal BPD bersama dengan STT Baptis kita. Ada Sekolah Tinggi Teologi Baptis Semarang dan juga Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung yang akan bersama-sama merayakan Natal di Gereja Baptis pertama di Wastu Kencana. Semua warga Baptis atau umat Baptis yang ada di Bandung, mari bergabung untuk merayakan Natal bersama-sama, dan gereja kita diundang untuk ambil bagian di dalamnya. Dan terakhir ada berita duka cita, ada 2 berita duka cita yang telah dialami oleh gereja kita. Yang pertama, telah meninggal atau telah dipanggil oleh Tuhan Bapak Stephen Chandra Wijaya. Ini ayahanda dari Saudari Jovita pada hari Rabu tanggal 30 November 2022. Dan jenazah atau almarhum Bapak Stephen Chandra sudah dikremasi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di Palembang. Dan yang kedua adalah istri dari Bapak Yahya Sucipto. Pak Yahya hadir hari ini. Kami atas nama gereja turut berduka dan menyampaikan simpati yang dalam atas apa yang terjadi dalam keluarga Bapak Yahya dan juga keluarga almarhum Bapak Stephen Chandra Wijaya. Demikian informasi dari kami berkaitan dengan berita gereja pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan selamat berbakti bagi kita semua. Hari ini kita sudah memasuki awal minggu pertama dari bulan Desember yang identik dengan kelahiran Tuhan Yesus dengan Natal yang menghangatkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Hai Malaikat dari Surga. Jemaat Tuhan kita, silakan duduk kembali. Kita tiba pada minggu Advent kedua. Kepada Pendeta Tony dipersilakan. Kita akan masuk dalam minggu Advent yang kedua. Sebagaimana yang sudah pernah
disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kita bersama-sama dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sebelumnya kita masuk dalam minggu-minggu Advent yang mengingatkan kita tentang parusia atau kedatangan Kristus ke dunia ini. Karena kata Advent dari kata Adventus yang mengartikan datang, mengunjungi. Dalam bahasa Yunani parusia, Yesus datang dan memberikan jaminan hidup kekal kepada kita semua. Jadi masa Advent adalah masa penantian akan kedatangan dan kehadiran Mesias, Sang Juru Selamat yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, serta persiapan untuk menantikan kedatangan pada kali yang kedua sebagai hakim yang agung yang akan menghakimi dunia ini, dan kita yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan Dia. Dan di minggu yang kedua ini adalah minggu yang penuh istimewa, karena minggu kedua ini dalam perayaan Lilith Advent, penyalaan Lilith Advent yang kedua, ini melambangkan tentang kesetiaan. Firman Tuhan berkata demikian, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang yang melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Lukas pasal 3 ayat 3-6. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kehadirannya ke dunia ini menunjukkan bukti kasih dan kesetiaannya dalam menuntaskan dosa manusia. Tetapi juga mengingatkan kepada kita orang percaya yang beriman kepadanya akan komitmen kesetiaan kita dalam mempersiapkan kedatangan Dia pada kali yang kedua. Lilin ini juga disebut sebagai lilin Bethlehem, yang artinya rumah roti. Sebab dari Bethlehemlah suara kebenaran, suara Injil, suara kekekalan dikumandangkan oleh Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Sifat dan setia adalah karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi hari ini lilin Advent yang kedua akan menolong kita untuk memahami tentang kesetiaan, yang adalah sebuah kualitas hidup yang harus ada di dalam hidup orang percaya. Dipersilakan Pak Tobing dan Ibu.
Mari kita wujudkan kesetiaan itu melalui perbuatan, bukan hanya dengan perkataan semata. Jadi dalam keadaan apapun, tetaplah setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. 11 bulan sudah kita lalui, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau Dia sudah hantarkan kita hingga saat ini dan tetap menyertai kita hingga hari-hari yang akan datang. Sebentar kita akan sama-sama masuk ke dalam doa syafaat, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelumnya kita mari naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah Dia jadikan dalam hidup kita. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu, dan syukur Tuhan. Syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Luaskan
bersama hingga saat ini. Hingga saat ini, ya Tuhan, telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama, ku rasakan dan ku rasakan damainya bersamamu. Bapa di surga, pagi ini kami bersama-sama mau bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Bersyukur untuk nafas yang Kau beri. Bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang Kau limpahkan kepada kami. Bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Kau tambah-tambahkan bagi kami. Dan bersyukur atas pemeliharaanmu yang luar biasa yang Kau izinkan kepada kami hari lepas hari. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang membawa kami semakin indah dengan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, dalam suasana syukur kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk tiap-tiap jemaat Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang bersama-sama berada dalam satu keyakinan yang kuat kepada Engkau sebagai juru selamat kami yang membawa kami untuk bisa menikmati kehidupan kekal. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Bethlehem di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus peliharalah mereka Tuhan, di mana saja mereka berada. Tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa menopang dan memberkati mereka, menyertai hidup mereka. Dan bahkan kami rindu Tuhan, tiap-tiap saat mereka ada sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sekalipun mereka harus menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan yang mungkin sukar dalam hidup mereka. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terlelap, senantiasa terus menolong dan memimpin hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kalau ada jemaat-jemaat kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan, Bapa menolong mereka untuk senantiasa disempurnakan kesehatan yang datang dari Engkau, di mana Engkau telah menjamah dan mengangkat segala derita yang mereka alami dan memberikan pengharapan yang luar biasa di dalam hidup mereka, bahwa di dalam Engkau ada kekuatan baru. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk jemaat-jemaat kami yang sedang berjuang dan bergumul dengan keluarga, baik suami, istri, anak-anak maupun orang tua, supaya rindu seisi rumah mereka dapat tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan melayani bersama-sama melalui gereja ini. Tuhan berkati mereka, tolong hidup mereka. Biarlah senantiasa kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu Engkau nyatakan kepada mereka, sehingga komitmen ini boleh menjadi bagian seisi rumah dari setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Sehingga semua jemaat boleh datang dan menikmati kebersamaan dalam hadirat Tuhan. Demikian untuk segala pekerjaan, usaha dan mata pencarian dari seluruh jemaat Bethlehem, kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu. Peliharalah Bapa, cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dalam mereka mengembangkan kehidupan mereka dan setiap pekerjaan, usaha dan mata pencarian yang Tuhan percayakan kepada mereka.
bubuhi berkat di dalamnya. Karena kami percaya Engkau sumber berkat, Engkau sumber kehidupan. Tetapi juga ketika mereka Engkau berkati, biarlah Engkau mengajarkan mereka untuk senantiasa mengasihi Engkau melalui mereka mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk kegiatan-kegiatan gereja kami di bulan Desember ini. Bapa, biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu melalui kegiatan Natal kami sepanjang Desember ini. Memberkati, dan biarlah semua jemaat dapat ambil bagian untuk bisa bersama-sama merayakan Natal, berbakti dalam kebaktian-kebaktian Natal, sehingga membuat kami semakin teguh dan semakin menikmati kebersamaan sebagai tubuh Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga ingat dan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di pelayanan, baik cabang maupun pos PI gereja kami. Tuhan, peliharalah mereka, berkatilah mereka. Bila saat ini mereka sedang berbakti, biarlah suasana kebaktian membawa mereka untuk semakin melihat dan memahami tentang betapa Tuhan baik dan mengasihi hidup mereka. Dan mereka boleh disatukan untuk merasakan kemuliaan Tuhan dalam kebaktian-kebaktian yang dilakukan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang sedang Tuhan pakai untuk memberkati jemaat-jemaat yang datang berbakti. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan meneguhkan, memberi damai sejahtera, dan menguatkan mereka dalam keseharian mereka dan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan teringat juga untuk saudara-saudara kami yang ada di Cianjur yang terdampak dengan gempa yang merenggut banyak jiwa. Demikian kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memakai pribadi-pribadi yang Tuhan kirim untuk bisa meringankan beban mereka, tapi juga menolong mereka untuk memahami, menerima, dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat yang memberikan kehidupan di dalam hidup mereka dan memelihara mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat Cianjur kami juga letakkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang sedang mereka pergumulkan saat ini, Tuhan akan menguatkan dan memberikan jalan keluar kepada mereka, dan terlebih memberkati jiwa mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada sidang jemaat dipersilakan memberi persembahan sesuai jalurnya masing-masing. Mari bangkit berdiri, biarlah pujian ini menjadi lagu doa kita. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha
duduk kembali. Tema bulan ini adalah sangat besar anugerahnya. Dan mari mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan sebuah lagu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau kekutikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Melalui pujian dan penyembahan kami merasakan rasa syukur yang luar biasa. Hal ini kami wujudkan dengan sukacita kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan melalui penyembahan dan pujian yang telah kami lakukan, ini dapat menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu dan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan setiap apa yang akan kami dengarkan, kiranya setiap yang datang di tempat ini ataupun datang melalui ibadah online, Engkau yang akan berkarya atas kehidupan mereka, sehingga selepas dari tempat ini kami tidak hanya menjadi penonton, kami tidak hanya menjadi pendengar begitu saja, namun kami siap
untuk Engkau pakai menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu yang terbatas akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di ibadah sesi yang pertama. Saya diberikan mandat oleh STBI dan juga dipercaya oleh Bapak Gembala, Bapak Tony untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Bapak, Ibu, Saudara bisa dapat melihat di sana. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Joe Baptisia Ariel. Mungkin orang-orang awam akan melihat, wah namanya sok ke barat-baratan. Namanya Joe kayak orang-orang, padahal saya aslinya orang Jawa Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika nanti di pertengahan ibadah atau terceplos nanti kata-kata yang mungkin sedikit agak medok ya. Mungkin saya mohon maaf karena saya memang aslinya wong Jawa. Tapi namanya Joe Baptisia Ariel. Jika Bapak Ibu mencermati di sana, Joe bukan nama yang wah, tapi ternyata saat beberapa akhir tahun ini saya menelusuri dan saya bertanya kepada orang tua, Pak, Ma, Joe itu artinya sebenarnya apa? Oh, itu hanya sebuah singkatan dari nama kita berdua. Bapak saya Joko, ibu saya Eva. Jadi disingkat anaknya Joko dan Eva, Joe. Baptisia dilahirkan di rumah sakit baptis dari keluarga pendeta baptis, dan puji Tuhan juga saya mempunyai seorang kakek itu juga pendeta dari baptis. Sehingga saya mungkin keturunan baptis dan saat ini saya pun juga sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pendeta baptis, Pak Tony. Ya, dan Ariel mungkin Bapak Ibu dapat menyimak di Google ataupun di manapun, Ariel adalah anak emas. Jadi jika disimpulkan anaknya Joko dan Eva yang rindu untuk menjadi anak emas, dan anak ini sudah dilahirkan dari keturunan baptis, sehingga baptis sekali ya nama saya, Baptisia. Baptisia. Dan saya saat ini berkuliah atau sekolah diperlengkapi di STT Baptis Indonesia, atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenal dengan seminari STBI. Saat ini saya semester 7 dan sedang menulis skripsi, dan puji Tuhan saya pada kesempatan pagi hari ini dipercaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada dua permintaan maaf dan izin, jika dibolehkan saya boleh izin melepas masker. Oke, baik Bapak Ibu. Baik. Ya. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita akan buka bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika tadi kita sudah melihat prosesi penyalaan lilin Advent, bahwa Tuhan di minggu yang kedua melambangkan bahwa Allah yang setia, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa berkarya melalui kesetiaannya. Bahkan Dia adalah anugerah yang dapat kita teladani kesetiaannya. Saat kita melihat kesetiaan Allah di sana, kesetiaan Allah yang luar biasa di sana, Dia secara totalitas, bahkan Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, turun ke dunia menjadi serupa seorang manusia. Bahkan Dia setia dari awal hingga akhirnya. Dia mengatakan sudah selesai. Menunjukkan bahwa kesetiaan yang bulat. Bisa saja saat Dia membopong kayu salib, bisa saja saat Dia melakukan pelayanan, saat Dia dicambuk, saat Dia didera, saat Dia diludahi, atau saat Dia menerima penderitaan. Sebagai seorang manusia bisa saja Dia sakit hati.
Bisa saja dia menyerah di tengah jalan, tetapi melalui kesetiaan atau tekad yang bulat, dia adalah anugerah, dia adalah Allah, dia adalah yang setia. Bahkan dia tadi menyadari dia tidak dapat menyangkal bahwa dirinya adalah setia. Sehingga dirinya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui kesetiaan inilah dapat kita teladani bahwa setia adalah sikap diri seorang pelayan. Setia adalah anugerah yang hendaknya kita persiapkan untuk menyongsong di tahun yang baru. Bahkan setia juga adalah sikap diri seorang pelayan yang hendaknya kita lakukan sebelum kita memasuki fase-fase Natal di tahun 2022 ini. Menjadi pelayan sejati menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Sudah siapkah kita menyongsong bersama-sama Natal di 2022? Sudah siapkah kita dengan setiap anugerah yang telah Tuhan akan sediakan bagi kita, atau setiap berkat-berkat Tuhan yang akan disediakan bagi kehidupan kita? Sudahkah kita siap melalui permasalahan, penderitaan, ataupun setiap kehidupan yang akan terjadi di tahun 2023? Tokoh Samuel mengajarkan kepada kita hal yang luar biasa. Keteladanannya di saat dirinya memasuki usia anugerah. Saat saya tadi melihat ada Natal lansia, ternyata Bapak Gembala menyebut Natal anugerah, usia anugerah. Kita akan melihat bersama-sama Samuel, di mana Samuel pada saat itu diceritakan di 1 Samuel 12 ayat 23 sampai 24 ini, bahwa dirinya saat itu berada di fase usia anugerah, atau usia yang dimana saat itu dirinya sudah tua. Saya akan membacakan dari mimbar 1 Samuel 12 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di sana. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Merupakan wujud pernyataan yang diucapkan Samuel kepada bangsa Israel yang saat itu sedang tegar tengkuk, atau kesetiaannya sedang diuji saat itu. Jika kita melihat latar belakang dari 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 12 saja, kita dapat melihat di sana, mungkin nanti Bapak Ibu dapat menyimak atau membacanya di rumah. Bapak Ibu akan melihat atau merasakan hal yang mungkin juga akan sama saya rasakan. Ngelus dada Bapak Ibu melihat sikap bangsa Israel. Tidak habis pikir. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian, di mana itu sebagai tanda atau lambang bahwa Allah menyertai mereka, atau Allah berkarya atas kehidupan mereka. Sehingga saat mereka melewati perjalanan yang jauh di padang gurun, saat mereka harus melewati peperangan, mereka banyak memperoleh kemenangan. Tabut perjanjian ini hanya sebagai tanda, tetapi bangsa Israel salahnya mereka mengkultuskan tabut perjanjian ini, atau bisa dibilang sebagai jimat atau aji-aji. Saat mereka akan menghadapi bangsa Filistin atau orang-orang Filistin, bangsa Israel dengan mudahnya, sudahlah keluarkan saja tabut perjanjian yang kita punya. Toh kemarin-kemarin kita saat memperoleh kemenangan seperti itu juga. Dikeluarkan tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Tuhan tidak suka. Tuhan menghukum sikap yang dilakukan atau respon yang dilakukan oleh bangsa Israel.
Mereka tidak mengutamakan Allah, tetapi mereka malah seolah-olah mengkultuskan tabut perjanjian yang saat itu hanya sebagai tanda. Sehingga kemenangan-kemenangan yang sudah mereka peroleh dirampas. Bahkan Tuhan mengizinkan Israel saat itu kalah saat Samuel sedang memimpin. Bahkan di tengah kekalahannya, sudah jelas-jelas Samuel adalah pemimpin. Samuel adalah orang yang sudah dipercaya. Samuel adalah orang yang diutus Tuhan untuk mengajar, mengayomi bangsa Israel. Tetapi dengan tidak tahu dirinya bangsa Israel pada saat itu meminta kepada Samuel, 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 tolonglah berikanlah kepada kami pemimpin yang tegas. Pemimpin yang mampu memimpin kami di medan perang. Pemimpin yang mampu dengan ketegasannya memimpin setiap kami dimanapun kami berada. Hal itu dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka saat itu sedang dipimpin oleh pemimpin yang setia, pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang senantiasa rindu dengan kesetiaannya, bahkan sampai masa tuanya dia rindu untuk mengayomi atau mengajarkan hal yang baik kepada diri mereka. Tetapi jika mungkin Samuel adalah orang yang biasa dan tidak kuat hatinya, sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Sudah jelas-jelas dia pemimpinnya. Dia diminta oleh jemaat, berikanlah kepada kami pemimpin tuh yang tegas, pemimpin yang dapat memimpin kami di medan perang. Jika Samuel tidak mempunyai keterbebanan hati untuk melayani, jika Samuel tidak setia, bahkan dia tidak memiliki karakter yang Allah juga lakukan di dalam diri pribadi seorang Yesus Kristus, melalui pelayanannya mungkin di tengah jalan dia bisa saja menjadi orang pertama yang saat itu sakit hati memimpin bangsa Israel. Ya, kita lihat di sana Samuel sudah berumur, namun kerinduannya untuk mengajar bangsa Israel luar biasa. Kita melihat di perikop pasal 12 saja, judulnya Samuel siap undur diri. Undur diri artinya dia siap mengundurkan diri, tetapi dia sudah mendelegasikan tugasnya kepada Saul. Dia sudah mempersiapkan Saul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Samuel di ayat 23 tadi, saya tetap akan mendoakan kamu. Saya tetap akan mengajarkan hal yang baik dan hal yang benar kepada kamu. Bukan seolah-olah saat dia sudah undur diri terus dia lepas tanggung jawab begitu saja. Tetapi melalui kesetiaannya inilah yang dilakukan oleh Samuel. Tetap mengandalkan Tuhan. Melalui kesetiaannya dia melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Jika seperti magnet, Samuel dan bangsa Israel ini adalah sebuah kutub magnet yang sama kutubnya. Kalau sama kutubnya bisa disatukan atau tidak? Bisa disatukan atau tidak? Kalau sama kutubnya? Tidak bisa ya. Mereka tahu sama-sama menyembah Allah, tetapi ternyata mereka mempunyai prinsip masing-masing. Samuel dengan kerinduan hatinya melayani bangsa Israel, tetapi bangsa Israel yang selalu tidak tahu diri dengan kepemimpinan seorang Samuel. Bisa di next? Dari konteks yang kita sudah lihat dari kisah Samuel dari pasal 1 sampai pasal 12 menunjukkan bahwa Samuel adalah seorang pelayan sejati. Di usia anugerah, di usia yang saat itu dia harusnya sudah bisa beristirahat.
tetapi dia menunjukkan karakter seorang pelayan sejati. Pertanyaan besarnya, bagaimana Samuel dapat bersikap demikian? Apakah dapat kita teladani? Di mana kita akan bersama-sama menyongsong di tahun yang penuh anugerah ini. Yang pertama, seorang pelayan sejati adalah orang yang takut akan Tuhan. Samuel menempatkan diri pada saat itu. Mengapa dia mau melayani dengan setia? Mengapa dia mau melayani dan mendedikasikan dirinya dengan sungguh-sungguh? Karena dia takut akan Tuhan. Di ayat 24 ditekankan di sana, hanya takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan segenap hatimu. Tapi ditekankan di frasa yang pertama, takutlah akan Tuhan terlebih dahulu. Samuel pada saat itu mempunyai hati untuk melayani bangsa Israel dengan sungguh-sungguh karena dia sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Karena dirinya saat itu mau melayani dengan kerendahan hatinya karena dia takut akan Tuhan. Pelayan yang setia belum tentu mengerjakan pelayanannya karena takut akan Tuhan. Melainkan pelayan yang takut akan Tuhan akan mengerjakan pelayanannya dengan setia dan bertanggung jawab. Ingat, pelayan yang setia belum tentu takut akan Tuhan. Banyak dapat dilihat, mungkin di gereja ini sudah tidak ada, sudah ke gereja-gereja yang lain ya, atau di tempat-tempat yang lain. Setia beribadah, setia melayani, tetapi dirinya di luar masih dengan sikap yang seperti orang-orang tidak tunjukkan, orang-orang percaya tidak tunjukkan, orang-orang beriman tidak tunjukkan. Dengan kesetiaannya dia datang ke gereja, dengan sukacitanya, bahkan profesionalitasnya di dalam mungkin bermain musik, mungkin di dalam multimedia dia profesional. Tetapi selepas dari ibadah, kembali ke kebiasaan semula, kembali ke rutinitas semula, melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita lihat di diri seorang Samuel di perikop di pasal 12 ini, tidak sekalipun dia mencari keuntungan di dalam sebuah pelayanan. Di sana divalidasi di ayat 3 sampai ayat 4. Bapak Ibu dapat menyimak di sana. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Pertama, lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Di ayat 4 jawab mereka yang berarti bukan hanya satu orang saja orang Israel, tetapi jawab mereka dengan serentak saat itu, mereka yang berarti lebih dari 2 atau 3 orang. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Orang Israel sadar bahwa Samuel melayani dengan setia. Orang Israel sadar bahwa Samuel melayani dengan penuh keterbebanan hatinya. Tetapi oleh keegoisan diri orang-orang Israel yang saat itu telah membelenggu dosa orang Israel saat itu, menjadikan mereka tidak melek atau mata mereka tertutup, mata hati mereka tertutup
Ada seorang pemimpin yang jelas-jelas sudah setia untuk mau mendedikasikan diri dan melayani. Tetapi mereka malah meminta pemimpin yang lainnya. Jelas sekali Samuel. Tidak ada keuntungan yang ingin dicapai di dalam sebuah pelayanan. Dia melakukan pelayanan dengan setia. Dia melakukan pelayanan karena takut akan Tuhan. Dia melakukan pelayanan karena inilah tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan sebagai anugerah. Sebagai orang biasa bisa saja mungkin Samuel di tengah saat mereka berperang. Oh, kita sudah memperoleh banyak kemenangan ini. Ayo patungan sini. Aku sudah memimpin kamu. Aku sudah memenangkan perang. Bahkan aku sudah memberkati engkau. Aku sudah mengajarkan engkau. Ayo sini patungan. Bisa saja dia meminta. Bisa saja dia mengambil bagian dalam keuntungan-keuntungan yang lainnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Samuel, tidak ada sedikit pun dari hatinya untuk meraup keuntungan dari pelayanan. Yang artinya apa? Dia benar-benar merendahkan hatinya karena dia sadar seorang pelayan sejati. Dia lakukan karena dia takut akan Tuhan. Kesetiaan dilakukannya. Profesionalitas dilakukannya. Tetapi integritas yang ada pada dirinya melebihi dari profesionalitas dan loyalitas. Integritas sebagai pelayan melebihi profesionalitas dan loyalitas. Itu yang harus disadari oleh setiap orang percaya yang rindu dirinya untuk menyongsong atau siap terlibat di dalam pelayanan. Engkau mampu, engkau bisa setia. Bahkan di gereja ini banyak orang-orang yang profesional. Profesional dalam bidang ini, profesional dalam bidang musik, bidang multimedia, bidang yang lain, bidang doa, bidang PI. Engkau seorang yang profesional. Engkau seorang yang loyal, setiap dalam persekutuan engkau hadir. Engkau seorang yang setia dalam setiap pemuridan engkau selalu hadir. Bahkan dalam setiap undangan yang disampaikan oleh pendeta atau gembala engkau selalu hadir. Engkau seorang yang loyal mengabdikan diri. Tetapi jika engkau bukan orang yang berintegritas, yang artinya kehidupan rohanimu belum dewasa, apa artinya? Engkau bisa profesional, engkau bisa loyal, tetapi jika engkau belum berintegritas, Samuel meneladankan kepada kita, integritasnya melebihi dari profesionalitas dan loyalitasnya. Jika kita balik ke slide sebelumnya, mungkin Bapak Ibu atau Saudara pernah melihat film ini? Mungkin anak-anak muda tidak asing ya dengan film ini, Hacksaw Ridge. Saya akan ceritakan singkat, Hacksaw Ridge. Seorang abdi negara, tentara, yang dirinya saat masuk ke dalam latihan militer pada saat itu disepelekan. Karena dirinya kerempeng ya kayak saya ini. Kerempeng, kecil, enggak kayak orang-orang yang siap maju ke medan perang yang kekar. Sudah siap mentalnya, tapi dirinya kerempeng, kecil. Dan hal yang lain yang mungkin membuat tentara-tentara lainnya ragu itu apa? Dirinya masuk, sudah siap, diperlengkapi untuk maju ke medan perang. Tapi dirinya menyatakan, Pak Komandan, boleh nggak saya nanti di medan perang nggak bawa senjata? Konyol nggak Bapak Ibu? Konyol ya?
Di medan perang kok gak bawa senjata kamu. Bukan kamu yang dirugikan, tapi teman-teman kamu yang akan dirugikan nantinya. Di medan perang tapi kok malah gak bawa senjata. Tapi itu adalah hal dasar yang diyakini bahwa dia di medan perang tidak mau bawa senjata karena dia tidak mau membunuh orang. Dia taat kepada 10 perintah Allah, jangan membunuh salah satunya. Dia tidak mau membunuh di sana. Dan tiba saat di medan perang, dirinya hanya sebagai tim medis. Awalnya yang disepelekan, awalnya yang dianggap remeh, awalnya yang semula dia adalah prajurit yang tapi saat dia masuk ke medan perang, Hacksaw Ridge ini menunjukkan bahwa ini adalah kisah nyata. Tentara Amerika ini saat itu di tengah perjalanan perangnya, mereka menerima kegagalan karena digempur oleh tentara Jepang. Banyak yang gugur di medan perang. Tapi apa yang dilakukan oleh Desmond Doss sebagai prajurit medis? Tidak sekalipun dia meninggalkan teman-temannya, tetapi dia menarik teman-temannya satu persatu menuruni lembah atau bukit yang tinggi. Itu adalah Hacksaw Ridge namanya. Bukit yang tinggi, mungkin tingginya ya sebalkon ini ya. Diturunkan satu-satu. Malam-malam dia mencari temannya. Mana teman saya yang terluka? Padahal banyak tentara-tentara Jepang yang mengintai di sana. Dicarinya, ditarik satu persatu, diturunkannya. Dari semula hanya 30-an orang yang selamat. Hacksaw Ridge ini menunjukkan bahwa Desmond Doss adalah prajurit yang setia. Oh Lord, help me get one more. Help me get one more. Tolong Tuhan, bantu saya menolong orang satu lagi. Tolong Tuhan, bantu saya menolong orang satu lagi. Melalui keterbatasannya dia. Dia disepelekan, bisa saja dia langsung turun meninggalkan teman-temannya yang lain. Oh Lord, help me get one more. Ditariknya satu lagi. Sampai tangannya terluka karena tambang yang harus dipegang atau ditahannya untuk menolong teman-temannya turun. Oh Lord, help me get one more. Help me get one more. Sehingga selepas dari perang dunia, dia mendapatkan bintang dari seorang presiden bahwa dia adalah prajurit yang setia dan luar biasa. Engkau mampu profesional. Engkau mampu loyal. Tapi apakah engkau sudah berintegritas di dalam dirimu? Samuel dan seorang tokoh Desmond Doss mengajarkan kita mengenai pribadi yang berintegritas. Yang kedua, seorang pelayan sejati adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam doa. Ada sebuah pertanyaan dasar yang menjadi pokok dari poin yang kedua ini. Seberapa besar porsi saudara berdoa untuk pelayanan dibandingkan dengan berdoa untuk diri sendiri? Jadi sebuah pertanyaan perenungan. Seberapa besar porsi saudara berdoa untuk pelayanan dibandingkan dengan berdoa untuk diri sendiri? Seorang pelayan sejati adalah orang yang mengandalkan Tuhan melalui doa. Dan jika kita lihat di ayat 23 di sana, Samuel menegaskan di ayat 23, ada salah satu yang boleh membacakan di ayat 23. Jitron, mari Jitron. Ya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Di sana yang dilakukan oleh Samuel
Selain dia melakukan dengan kesetiaannya, mengajarkan perihal-perihal yang benar, tetapi yang dilakukan oleh Samuel di masa tuanya saat dia mau mengundurkan diri, aku tidak akan berhenti untuk mendoakan kamu sekalian, sekalipun mereka menolak, sekalipun mereka menganggap sebelah mata Samuel, sekalipun mereka sudah saat itu dipimpin oleh Saul, tetapi aku tidak akan berhenti mendoakan kamu. Ada seorang anak muda yang bertanya kepada saya, Mas Juju, saya ini bingung, karunia talenta apa yang bisa saya salurkan ke gereja ini melalui pelayanan saya. Saya tidak bisa musik, saya tidak bisa multimedia, nyanyi pun lebih baik saya diam. Ada satu hal pelayanan yang dapat kau lakukan sebagai seorang muda. Dan itu dapat kita lihat di ayat ini. Hai teman-teman, hai anak muda, halo temanku. Saat engkau datang ke gereja, saat engkau datang ke persekutuan, saat engkau datang ke dalam peribadahan apapun itu, datang, duduk, berdoalah bagi pelayanan. Apakah engkau pernah melakukan itu? Apakah engkau datang duduk, Tuhan berkati saya, Tuhan biarkan berkat-Mu tercurah bagi saya di ibadah pagi hari ini. Datang duduk, berdoalah bagi pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di gereja itu. Tuhan berkatilah pemimpin atau worship leader supaya karyamu nyata melalui ibadah. Tuhan berkati musik supaya harmonisasi mereka terjalin satu sama yang lain. Tuhan berkatilah setiap pemain multimedia supaya kelancaran terjadi. Secara tidak langsung, engkau saat itu terlibat di dalam pelayanan di gereja. Pelayanan doa merupakan pelayanan yang harusnya dapat dilakukan oleh setiap orang percaya. Adakah yang tidak bisa berdoa di tempat ini? Puji Tuhan. Menyadari bahwa kehidupan seorang pelayan adalah kehidupan yang erat dengan doa. Bapak Ibu pernah dengar pujian dan ini ada di kitab Yakobus? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin apa? Besar kuasanya. Terkadang mindset orang atau pikiran orang melihatnya hanya besar kuasanya saat saya berdoa. Saya berdoa dengan setia supaya Tuhan memberkati saya, tetapi tanpa menyadari bahwa di kitab Yakobus bahkan pujian tadi itu pun mengatakan bahwa doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Jangan hanya besar kuasanya saja yang dilihat, tetapi yang pertama, frasa pertama yang harus kita ketahui, doa orang benar. Doa orang benar. Yang artinya apa? Mari kita merenungkan. Saat kita tidak menerima melalui doa kita dan Tuhan sedang mempersiapkan, bahkan kita selalu seolah-olah memburu Tuhan, memburu-buru Tuhan. Kok gak datang-datang Tuhan? Apakah hidup Anda sudah benar atau belum? Doa orang benar bila didoakan apa? Dengan yakin. Apakah engkau setengah-setengah saat berdoa? Tuhan ingin melihat ketulusan di dalam hatimu. Tuhan ingin melihat keyakinan di dalam hatimu. Sehingga saat engkau benar-benar yakin dan engkau sudah benar-benar menjadi orang yang benar,
orang yang sesuai atau turut dengan kehendak Tuhan, maka tidak perlu kita ragukan lagi. Besar kuasanya dari doa. Inilah yang dilakukan oleh Samuel juga. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dirinya merasa saat dia tidak berdoa saat itu untuk orang-orang Israel, dirinya jauh dan berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu dia harus melakukan pelayanan dengan setia. Bahkan dengan tanggung jawabnya, dia mendoakan dengan setia orang-orang Israel. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Yang artinya apa? Dia tidak mau sekalipun untuk berhenti mendoakan orang-orang Israel. Wow. Sebuah dedikasi yang luar biasa, pengabdian diri seorang pelayan sejati dari Samuel, meneladankan kepada kita. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Pakailah saya Tuhan, dalam segala perkara, apa yang Engkau mau di dalam kehidupan saya. Pakailah saya. Mungkin jika pujian ini ada sejak zaman Samuel, benar-benar Samuel akan memuji, Tuhan inilah tubuh, Tuhan inilah nyawaku, Tuhan inilah roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan. Sambutlah Tuhan menjelang hariku, di mana dia saat itu sudah berumur, sudah lansia, atau saat itu memasuki usia anugerah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Samuel, pelayan sejati, dapat kita teladani sebagai seorang yang percaya dan mau diperlengkapi, bahkan mau menyambut Natal dan Tahun Baru 2023. Sebagai kesimpulan, setiap orang mampu untuk menjadi seorang pelayan sejati. Namun apakah setiap orang sudah bersikap sebagai seorang pelayan sejati? Perenungan dan kesimpulan ini Bapak Ibu dapat jawab di dalam hati secara pribadi, dan kiranya renungan pada kesempatan pagi hari ini dapat menjadi rema dan kekuatan yang baru bagi kehidupan kita untuk menjalankan pelayanan-pelayanan dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Takutlah akan Tuhan dan setialah di dalam doa, merupakan perwujudan dari seorang pelayan, seorang yang sudah menerima anugerah dan siap juga untuk melakukan tugas bagiannya di dalam anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur melalui kebenaran firman pagi hari ini. Kami dapat belajar melalui tokoh Samuel. Kiranya kehidupan kami sebagai seorang pelayan, kehidupan kami sebagai seorang jemaat, kehidupan kami sebagai seorang beriman dapat bertumbuh melalui sikap pelayanan yang sejati yang harus kami kembangkan di dalam kehidupan kami. Kerinduan kami Tuhan, kami dapat berdampak melalui setiap tingkah tutur kata kami. Apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui pribadi Samuel, kiranya ini dapat menjadi hal yang dapat kami lakukan
dalam keseharian kami hari lepas hari. Berkaryalah atas kehidupan kami dan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kiranya damai sejahtera, kasih, sukacita akan menyertai mereka dan memampukan mereka untuk hidup seturut dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada worship leader. Baik, terima kasih Joy sudah membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama, kita responi kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai bukti kita setia dan mengasihi Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari dari awal kita sekali lagi nyanyikan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapan.
semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, sekali lagi, bila kita dipakainya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Pagi ini kami boleh disirami dengan firman Tuhan yang begitu indah untuk menolong kami sebagai seorang pelayan yang sejati, pelayan yang memiliki integritas karena kehidupan yang takut akan Tuhan, dan pelayan yang senantiasa beribadah kepada Engkau. Melalui doa kami untuk semua, supaya ini boleh menjadi kesatuan dan kebersamaan, keakraban sebagai tubuh Kristus. Tuhan menolong melalui kebenaran hari ini. Biarlah kami senantiasa bertumpu pada panggilan Tuhan untuk senantiasa ada pada integritas yang benar. Terima kasih banyak Tuhan, kalau pagi ini kami boleh diberkati oleh Saudara Joy dengan firman Tuhan yang baik. Berkatilah jiwa kami, berkatilah hati kami masing-masing, dan biarlah semua kami yang menikmati penyembahan pagi hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah, kami semua sama-sama diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada yang pulang ke rumah masing-masing. Bapa, mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami semua. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan arahan dari kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian, dan melingkupi kita dalam segala hal, tiap-tiap hari di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. saat teduh sejenak. Amin, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.